Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 manajemen risiko. Kami di sini akan mempresentasikan tentang analisis risiko operasional dari Boeing 787. Dan anggota kami sendiri di kelompok 10 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Muhammad Haikal Wicaksono, yang kedua Mutia Humaira, yang ketiga saya sendiri Yuka Cahyo Gumelar, dan yang terakhir ada Tiara Kinanti Rosa. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, latar belakang ini The Boeing Company itu merupakan sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang perakitan, memproduksi dan menjual pesawat terbang, roket dan juga satelit. Nah, untuk meningkatkan pertumbuhan, pendapatan serta respon pasar, pada tahun 2003 Boeing memutuskan untuk melakukan pengembangan pesawat terbang jenis Boeing 787 Dreamliner. Nah, pesawat Boeing 787 Dreamliner ini merupakan salah satu pesawat pesawat penumpang yang berukuran sedang. Boeing 787 Dreamliner ini juga dibuat dengan strategi perancangan yang dapat mengurangi biaya ataupun harga jual dan pengembangan fungsi pesawat untuk meningkatkan biayanya, untuk meningkatkan nilainya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu di sini kita akan menjelaskan tujuan dari analisis risiko operasional Boeing. Yang pertama ada mengetahui risiko operasional yang terjadi pada Boeing, mengetahui mitigasi risiko pada Boeing 787 tahun 2009. Yang ketiga ada mengetahui respon yang dilakukan oleh Boeing 787 terhadap risiko. Next. Yang pertama ada risiko operasional yang dihadapi. Risiko manajemen. Boeing 787 menggunakan struktur rantai pasok yang tidak konvensional untuk mengembangkan dan membangun Dreamliner-nya. Boeing mementingkan untuk membentuk tim kepemimpinan yang mencakup beberapa anggota yang memiliki catatan manajemen rantai pasokan yang terbukti dengan keahlian untuk mencegah dan mengantisipasi risiko tertentu serta untuk mengembangkan rencana kontingensi untuk mengurangi dampak dari berbagai jenis risiko. Namun, tim kepemimpinan asli Boeing untuk program 787 tidak termasuk anggota dengan keahlian pada manajemen risiko rantai pasokan, tanpa keterampilan yang diperlukan untuk mengetahui rantai pasokan yang tidak konvensional. Boeing mengambil risiko manajemen yang besar di perairan yang belum dipetakan. Next. Yang kedua ada risiko pasokan. Setiap istirahat di rantai pasok dapat menyebabkan penundaan yang signifikan secara keseluruhan produksi. Pada awal September 2007, Boeing 787 mengumumkan penundaan dalam penerbangan pertama yang direncanakan dari Dreamliner, mengutip tantangan yang sedang berlangsung termasuk kekurangan suku cadang dan perangkat lunak dan aktivitas integrasi sistem yang tersisa. Bahkan menggunakan Exostar dan sistem perencanaan berbasis web untuk mengkoordinasikan kegiatan pengembangan pemasok. Koordinasi hanya mungkin jika akurat dan tepat waktu informasi disediakan oleh pemasok yang berbeda. Contoh, salah satu pemasok tingkat 1 disewa Advanced Integration Technology sebagai Tier 2 pemasok untuk berfungsi sebagai integrator sistem tanpa memberitahu Boeing. IT seharusnya berkoordinasi dengan pemasok Tier 2 dan Tier 3 lainnya untuk Selain itu, karena perbedaan budaya, beberapa pemasok tingkat 2 dan tingkat 3 seringkali tidak memasukkan informasi yang akurat dan tepat waktu ke dalam sistem Exostar. Akibatnya, berbagai pemasok Tier 1 dan Boeing tidak menyadari masalah keterlambatan secara tepat waktu, yang menyulitkan Boeing untuk menanggapi masalah ini dengan cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga, ada risiko permintaan. Pada saat Boeing mengumumkan serangkaian penundaan, beberapa pelanggan kehilangan kepercayaan pada kemampuan pengembangan pesawat Boeing. Selain itu, kekhawatiran yang berkembang tentang fakta bahwa 787 pertama kelebihan berat badan sekitar 8% atau 2,2 metrik ton yang dapat menyebabkan penurunan jangkauan 15%. Lalu menanggapi penundaan, produksi dan pengiriman Boeing dan keraguan tentang
kemampuan jarak jauh 787. Beberapa pelanggan mulai membatalkan pesanan dan beralih ke kontrak sewa alih-alih membeli pesawat secara langsung. Next. Lalu yang keempat ada risiko proses. Desain yang mendasari rantai pasokan 787 kemungkinan akan menyebabkan penundaan besar karena efisiennya, tergantung pada pengiriman tepat waktu yang disinkronkan dari semua bagian utama dari mitra strategis tingkat pertama Boeing. Jika pengiriman bagian tertunda, jadwal pengiriman seluruh pesawat tertunda, kecuali Boeing menyimpan beberapa stok pengaman dari bagian lengkap yang berbeda, kemungkinan Boeing akan menghadapi pengiriman yang terlambat. Yang kelima ada risiko teknologi informasi. Yang pertama ada permasalahan keamanan pada jaringan komputer. Wujud elektronik saat itu menempatkan hiburan elektronik yang ditempatkan pada penumpang di waktu yang sama dengan jaringan komputer sebagai sistem kontrol penerbangan sehingga menimbulkan kekhawatiran keamanan untuk serangan teroris. Yang kedua ada masalah keamanan pesawat komposit. Bahan komposit atau plastik yang diperkuat serat karbon tidak digunakan untuk skala dan banyak ketakutan yang membuat pesawat terbang tidak dapat melakukan pencampuran bahan. Yang ketiga ada masalah kemudahan pertukaran engine. Kesulitan teknis yang muncul pada saat itu dan sebagian mesin menjadi tidak sesuai, sehingga membutuhkan waktu 15 hari untuk mengganti mesin dari satu model ke model lain dan bukan waktu dalam 24 jam yang dimaksud. Next. Untuk yang keenam ada risiko tenaga kerja. Ketika Boeing meningkatkan upaya outsourcing-nya, pekerjaan Boeing menjadi khawatir tentang keamanan pekerjaannya. Kekhawatiran mereka mengakibatkan pemogok kerja lebih dari 25.000 karyawan Boeing mulai September tahun 2008. Dampaknya, pekerja dapat dirasakan oleh mitra strategis Boeing. Seperti mengantisipasi pemogokan di Boeing akan memicu pembatalan pesanan dan penundaan pengiriman pesawat Boeing tertentu. Spirit Aerosystems, pemasok utama Boeing, mengurangi minggu kerjanya untuk karyawan yang mengembangkan dan memproduksi berbagai pesawat Boeing. Pengurangan jadwal kerja juga berpotensi menunda jadwal pengiriman bagian badan pesawat tertentu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haikal. Terima kasih. Selanjutnya ada mitigasi risiko pada Boeing 787 tahun 2009. Yang pertama ada mitigasi risiko reaktif. Di mitigasi risiko reaktif ini ada yang pertama adalah mengurangi risiko pasokan. Setelah menyadari bahwa beberapa mitra strategis Tier 1 tidak memiliki pengetahuan untuk mengembangkan bagian yang berbeda dari pesawat atau pengalaman dalam mengelola pasokan Tier 2, mereka untuk mengembangkan komponen yang diperlukan untuk bagian tersebut. Boeing menyadari kebutuhan untuk mendapatkan kembali kendali atas bagian tersebut. Yang kedua ada mengurangi risiko proses. Tanggapan atas ketidakmampuan pemasok untuk memenuhi tenggat waktu produksi, Boeing memutuskan bahwa mereka harus mengirim personal kunci ke lokasi di seluruh dunia untuk mengisi kekosongan manajemen pemasok dan menangani masalah produksi secara langsung. Ini terbukti menjadi upaya yang mahal karena personal ditarik dari tanggung jawab di tempat di Boeing untuk mengatasi masalah pasokan dan manufaktur di lokasi mitra outsourcing mereka. Yang ketiga ada mitigasi risiko manajemen. Untuk mengembalikan kepercayaan pelanggan tentang kemampuan pengembangan pesawat Boeing dan untuk mengurangi penundaan lebih lanjut, Boeing menyadari bahwa kebutuhan untuk membawa seseorang dengan catatan keahlian manajemen rantai pasokan yang terbukti. Sebagai tanggapannya, Direktur Program 787 asli yaitu Mike Bair digantikan oleh Patrick Shanahan yang telah terbukti memiliki keahlian dalam manajemen rantai pasokan. Shanahan sekarang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi semua kegiatan untuk keluarga
pesawat utama Boeing, termasuk Dreamliner. Selain itu, Boeing telah mengubah kepemimpinan puncaknya dengan mengganti CEO interimnya, yaitu James Bell, dengan Jim McNerney pada tahun 2005. Yang keempat yaitu mengurangi risiko tenaga kerja. Untuk mengakhiri pemogokan setelah 2 bulan ditutup, Boeing membuat konsensi yang akan memberi pekerja kenaikan upah 15% selama 4 tahun. Mengenai masalah utama keamanan kerja yang telah menjadi hambatan utama untuk mencapai kesepakatan. Boeing setuju untuk membatasi jumlah pekerja yang dapat dilakukan vendor luar. Oleh karena itu, konsep Boeing untuk mengalihdayakan sejumlah besar pekerjaan ke mitra global dapat terancam dan biaya produksi pada akhirnya dapat meningkat. Menanggapi kenaikan upah dan batasan dalam outsourcing yang dijanjikan oleh Boeing, Serikat Masinis mengakui untuk menarik tuntutan yang diajukan ke Departemen Tenaga Kerja mengenai tuduhan praktik tawar-menawar yang tidak adil di Boeing. Dan yang kelima ada risiko permintaan atau pelanggan. Yang pertama yaitu cara untuk mengkompensasi potensi kerugian pelanggannya karena keterlambatan pengiriman pesanan mereka. Boeing memasok pesawat pengganti yaitu baru 737 atau 747 ke berbagai maskapai terkait seperti Virgin Atlantic. Dan yang kedua, untuk memulihkan citra publik Boeing telah meningkatkan komunikasinya dengan membagikan pembaruan kemajuan di situs webnya. Selain itu, Boeing sedang melakukan kampanye publisitas untuk mempromosikan teknologi superior 787 dan nilai keseluruhan yang akan ditawarkan pesawat kepada maskapai dan penumpang. Selanjutnya. Selanjutnya ada mitigasi risiko proaktif. Yang pertama yaitu ada meningkatkan visibilitas rantai pasok. Tanpa informasi yang akurat dan tepat waktu tentang struktur rantai pasokan dan kemajuan pengembangan di setiap lokasi pemasok, nilai ExoStar telah dikompromikan secara signifikan. Untuk meningkatkan akurasi informasi, Boeing seharusnya mewajibkan semua mitra strategis dan pemasok memberikan semua informasi yang tertanam dalam hubungan rantai pasokan alih-alih mengandalkan peringatan yang dihasilkan dari program hanya setelah mereka terkena dampak langsung. Yang kedua ada meningkatkan proses bagian pemasok yang strategis dan menjalin hubungan. Upaya untuk mengevaluasi kemampuan teknis setiap pemasok dan keahlian manajemen rantai pasokan untuk mengembangkan dan membuat bagian tertentu dari Dreamliner akan memungkinkan Boeing untuk memilih pemasok strategis tingkat 1 yang lebih mampu, sehingga dapat menghindari atau mengurangi potensi penundaan yang disebabkan oleh tingkat yang tidak berpengalaman. Yang ketiga ada mengubah kontrak tidak mampu mengembangkan bagian mereka dengan mereka sesuai dengan jadwal rencana, seluruh jadwal pengembangan dimundurkan. Sebagai hasil dari penundaan ini, Boeing mengeluarkan denda jutaan dolar yang harus dibayarkan kepada pelanggannya untuk menyelaraskan insentif di antara semua mitra strategis. Boeing harus menyusun kontrak dengan imbalan penalti untuk pengiriman tempat waktu atau terlambat. Yang keempat ada memiliki tim manajemen yang proaktif. Boeing seharusnya memilih orang yang tepat untuk pekerjaan itu di awal program, memungkinkan mereka untuk mengantisipasi dan menghindari risiko yang terkait dengan struktur rantai pasokan barunya. Selain itu, mengidentifikasi sumber potensi masalah dan menempatkan orang atau tim yang tepat akan mengurangi banyak risiko yang memungkinkan Boeing untuk merespons lebih cepat dan efektif ketika masalahnya terjadi. Dan yang kelima ada manajemen hubungan yang proaktif. Boeing dapat mengelola hubungan kerjanya secara proaktif dengan mendiskusikan strategi tersebut.
menawarkan jaminan pekerjaan, dan dengan memperoleh persetujuan dari serikat pekerja. Manajemen hubungan kerja yang proaktif ini akan menciptakan kemitraan yang lebih saling menguntungkan yang dapat menghindari pemogokan tenaga kerja. Dan yang keenam ada manajemen hubungan pelanggan yang proaktif. Yang pertama ada komunikasi yang lebih baik dengan pelanggan selama proses pengembangan dan dapat memungkinkan perusahaan untuk mengelola persepsi pelanggan di seluruh proses pengembangan produk. Dan yang kedua ada menetapkan ekspektasi yang tepat tentang jadwal penerimaan 787 Dreamliner. Mungkin telah mendorong maskapai untuk mengatur jadwal penggantian pesawat mereka secara berbeda. Dan yang ketiga, melalui keterlibatan terus-menerus dan komunikasi terbuka tentang tantangan dan rencana darurat Boeing. Masuk akal bagi Boeing untuk mengelola persepsi dan reputasi pelanggannya dengan lebih baik. Next. Yang ketiga, ada respon Boeing terhadap berbagai risiko ini. Respon Boeing terhadap risiko yang mereka hadapi adalah dengan membuat beberapa strategi alternatif untuk mengurangi segala risiko yang ada. Seperti contohnya, meningkatkan visibilitas rantai pasok, meningkatkan proses bagian pemasok strategis dan hubungan, mengubah kontrak pembagian risiko, memanajemen hubungan tenaga kerja proaktif, memanajemen hubungan pelanggan proaktif, dan memanajemen harapan pelanggan proaktif dan persepsi. Tidak hanya itu saja, Boeing juga dapat melakukan banyak hal yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulannya yaitu program pesawat Boeing 787 Dreamliner melibatkan perubahan dalam strategi rantai pasokan dari metode tradisional yang digunakan dalam industri penerbangan. Selain itu, Boeing membual tentang teknik pembuatannya yang baru dan keajaiban teknologi. Masalah yang dihadapi oleh program pesawat Boeing 787 Dreamliner ini adalah akibat langsung dari keputusannya untuk membuat perubahan drastis dalam desain, proses pengembangan, dan pasokan rantai yang terkait dengan program Dreamliner secara bersamaan tanpa memiliki manajemen tim yang tepat. Selanjutnya, tim ini tidak bekerja secara proaktif, menilai risiko yang kemudian disadari, dan tidak mengembangkan strategi yang konsisten untuk mengurangi risiko yang ada secara efektif. Dan Boeing harus mengidentifikasi semua potensi risiko dan membuat rencana darurat untuk semua kemungkinan sebelum proyek dimulai. Boeing dapat melakukan banyak hal secara berbeda. Ini instruktif untuk manajer di industri manapun untuk melihat masalah yang Boeing hadapi dan menganalisis bagaimana masalah ini ditangani sehingga agar mereka bisa belajar dari kesalahan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam restrukturisasi rantai pasokan serupa. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.